Selamat datang di Bitcoin Goceng. Nah, konten kali ini agak berbau mistis ya. Kok kali ini mistis? Jadi begini, pernah tidak lihat orang menganalisa chart dan mereka menggunakan siklus astrologi atau siklus perbintangan benda-benda langit lah gitu ya. Ini ada beda ya, astrologi sama astronomi itu dua hal berbeda. Apa perbedaannya silakan cari sendiri. Tapi konteks saya adalah kalau mau dilihat beberapa influencer crypto trading pada umumnya makin kesini makin menunjukkan ada aspek yang mereka masukkan dalam situ, yaitu siklus di mana kita melihat bulan gitu ya. Dan orang punya identik kalau pada saat purnama atau bulan lagi terang itu marketnya itu bukan orang ya. Kalau diperhatikan baik-baik itu identiknya marketnya mengalami kenaikan gitu ya. Pada saat bulan tidak ada atau tidak ada purnama itu harga cenderung koreksi. Nah, kenapa seperti itu? Di konten ini saya akan bahas pandangan kira-kira kenapa itu menggunakan ChatGPT. Oke, kita diskusi dengan ChatGPT. Karena kalau diskusi dengan saya bukan ahli perbintangan atau astronomi, astrologi apalagi gitu ya. Tapi kita tanya ke sumber data yang sudah ada melalui ChatGPT. Yang kedua adalah kita akan mencoba lihat di chart apakah benar setiap purnama itu harganya biasanya cenderung naik dan setiap habis purnama harganya cenderung koreksi. Apakah benar seperti itu? Tonton video ini sampai habis di kanal Bitcoin Goceng. Nah, buat kalian yang pertama kali datang di kanal ini, ya singkat ceritanya kami banyak melakukan konten-konten edukasi atau juga di dalam Discord kami free. Silakan bergabung di bawah channelnya, link bergabungnya di bawah. Tapi kalau mau belajar lebih dalam kami punya beberapa fitur platform belajar yang bisa lihat juga di deskripsi di bawah. Saya tidak mau jualan di awal karena supaya lebih keren, yaitu kita di awal tuh kita langsung pada daging topiknya. Oke, saya sudah persiapkan di sini ya. Dua, yaitu pertama adalah chart Bitcoin sendiri ya. Yang kedua adalah ChatGPT yang akan saya bikin mode berbicara. Oke, ya, kita tanya dulu ya, kita ngobrol-ngobrol. Halo. Halo lagi, ada yang bisa saya bantu sekarang Bang Jiu? Oke, kamu tahu saya siapa? Tentu saja Bang Jiu, saya ingat kalau kamu adalah mentor dan pembicara di bidang pasar keuangan dan industri kreatif. Jadi nggak bakal salah lagi. Oke, oke, kamu sudah tahu nama saya ya. Oke, ya kita akan ngebahas tentang orang yang trading tapi menggunakan siklus bulan gitu ya. Itu biasanya disebut apa tuh? Astrologi atau astronomi? Biasanya kalau yang berhubungan dengan pengaruh bulan terhadap trading itu lebih sering disebut sebagai astrofinance atau kadang juga disebut sebagai astrological trading. Sedangkan astronomi lebih fokus ke ilmu pengetahuan tentang benda langit, bukan pengaruhnya terhadap pasar. Jadi yang tepat itu astrofinance. Oke, astrofinance yang lebih cocok kepada turunannya kepada astrologi. Ini iPad saya nyala-nyala di belakangnya karena masuk chatting. Oke. Ya, lanjut ke. Jadi kalau misalnya orang itu ingin menekuni atau ingin mencari tahu, berarti kita ke astrologi ya, yang sekarang disebutkan sebagai astrofinance. Nah, sekarang saya masuk pada pertanyaan nih. Pertanyaannya saya adalah apakah ada pengaruh memang ya pergerakan harga pasar modal? Kita spesifik aja deh kepada Bitcoin, yaitu pergerakan Bitcoin dengan bulan purnama atau pada saat bulan keluar. Emangnya ada pengaruh atau seperti apa? Nah, pertanyaan ini menarik banget Bang Jul. Memang ada beberapa trader yang percaya bahwa pergerakan harga Bitcoin bisa dipengaruhi oleh fase bulan, termasuk bulan purnama. Beberapa studi atau analisis juga mencoba mengaitkan pola psikologis pasar dengan siklus bulan. Walaupun belum ada konsensus ilmiah yang kuat, banyak trader yang tetap mengamati hal ini sebagai bagian dari strategi mereka. Jadi ada pengaruhnya, tapi masih tergantung pada pendekatan dan interpretasi masing-masing. Oke, kalau begitu menurut kamu ya, ini data yang kamu punya deh gitu. Sebelum saya ke technical analysis charting yang saya miliki di sini, tapi setidaknya data yang kamu punya. Apakah memang ada korelasi? Itu yang pertama, apakah ada korelasi? Yang kedua, seberapa besar pengaruh korelasi tersebut atau seberapa besar hasil yang bisa didapatkan hanya dengan kita melihat siklus bulan?
Oke, dari data yang tersedia, memang ada beberapa studi yang mencoba mengidentifikasi korelasi antara pergerakan harga Bitcoin dengan fase bulan. Namun, korelasi ini cenderung lemah dan tidak selalu konsisten. Jadi, meskipun ada pola tertentu, pengaruhnya biasanya tidak terlalu besar jika digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam trading. Biasanya para trader menggabungkan informasi ini dengan analisis teknikal dan faktor lain supaya lebih akurat. Jadi intinya ada korelasi, tapi skalanya nggak terlalu besar kalau dipakai sendirian. Oke, kamu mengatakan ada korelasi tapi setidaknya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Berarti boleh dikata kalau saya secara pribadi nih, orang yang mengambil salah satu patokan analisa yaitu fase bulan itu atau fase pergerakan bulan atau fase keluarnya bulan dan akhirnya saya masukkan sebagai salah satu barometer analisa saya terhadap pergerakan harga khususnya pergerakan Bitcoin, apakah boleh dikatakan bisa atau tidak? Bisa dibilang tentu saja Bang Jill itu sah-sah saja. Banyak trader yang memang menggabungkan berbagai indikator termasuk fase bulan sebagai salah satu barometer tambahan. Walaupun pengaruhnya mungkin nggak terlalu besar secara mandiri, tapi kalau dikombinasikan dengan analisis lain, bisa saja memberikan insight tambahan. Jadi tetap bisa dipertimbangkan, asalkan Bang Jill tetap kritis dan bijak dalam menggabungkannya. Nice, kamu mengatakan bahwa bisa saja tapi bisa menjadi salah satu acuan ya, berarti satu acuan untuk saya melakukan analisa. Oke, sekarang saya mau katakan sesuatu gitu, sebuah pertanyaan simple yang mungkin bisa dijawab secara simple saja. Jika seandainya ada orang awam yang hanya menggunakan dua barometer indikator penarikan analisa saja. Pertama dia melihat siklus bulan gitu, jadi artinya contoh pada saat purnama baru dia masuk, pada saat tidak ada purnama dia tidak akan masuk karena pada saat purnama harga cenderung bullish. Tolong dikoreksi jika saya salah ya dalam konteks ini, apakah pada saat purnama harga cenderung mengalami kenaikan dan kenapa gitu, dan jika saya benar, dan jika ada orang yang memasukkan elemen tersebut sebagai salah satu analisa plus satu analisa simple, misalnya dia menggunakan Fibonacci, titik tawar tertentu untuk dia bisa mengambil titik support and resistance atau titik tawar lah minimal ya, karena Bitcoin Goceng kita fokus pada menawar ya, menawar di harga murah. Apakah itu sudah cukup menjadi bekal yang cukup kuat untuk cukup bagus gitu ya untuk seorang bisa bertransaksi pasar modal atau seperti apa? Tolong berikan jawabannya dan penjelasannya. Oke, jadi secara umum memang ada beberapa trader yang percaya bahwa pada saat bulan purnama ada kecenderungan harga naik karena faktor psikologis pasar. Tapi ini nggak bisa dianggap sebagai aturan mutlak. Pengaruhnya bisa bervariasi dan tidak selalu konsisten. Kalau kita gabungkan dengan analisis Fibonacci, misalnya untuk menentukan level support dan resistance, itu bisa jadi kombinasi yang lebih solid. Dengan begitu, Bang Jill punya dua barometer yang saling melengkapi, satu dari sisi psikologis pasar dan satu lagi dari sisi teknikal. Jadi, meskipun kombinasi ini bisa menjadi bekal yang cukup bagus, tetap disarankan untuk selalu tetap kritis, melakukan uji coba, dan gak hanya mengandalkan satu atau dua indikator saja. Dengan begitu, analisis Bang Jill bisa lebih kuat dan terukur. Oke, jawaban yang sangat menarik. Jadi tadi dikatakan berarti dengan begitu kita menggabungkan faktor psikologi dan faktor juga teknikal gitu. Jadi faktor quantitative analysis dan juga faktor dari psychological analysis. Oke. Nah, berarti kalau mau dikata menurut Anda kira-kira ya win rate atau kira-kira angka keberhasilan dengan menggunakan dua indikator tersebut saja, yaitu fase bulan sebagai faktor psikologi dan juga fase Fibonacci sebagai titik tawar atau titik di mana kita menentukan titik-titik kita mengambil keputusan untuk pembelian atau penjualan ya menggunakan Fibonacci. Dengan dua itu saja dari angka 100%, bisakah di angka berapa proyeksi kira-kira keberhasilan jika saya menggunakan dua indikator tersebut?
Kalau kita bicara soal proyeksi win rate, memang tergantung banyak faktor, seperti pengalaman trader, disiplin dalam menerapkan strategi, dan juga kondisi pasar saat itu. Secara umum, kalau hanya mengandalkan dua indikator ini saja, win rate-nya bisa bervariasi. Ada yang mungkin mendapatkan win rate sekitar 50-60%, tapi juga bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung bagaimana Bang Jil menerapkannya. Yang penting adalah konsistensi dan terus belajar dari pengalaman. Jadi, walaupun mungkin tidak selalu mencapai win rate yang sangat tinggi, kombinasi ini tetap bisa memberikan fondasi yang cukup kuat untuk trading yang lebih baik. Oke, kamu terakhir nih, kamu menyebutkan bahwa angka win rate ini berarti di atas 50% ya, berarti cukup oke lah. Nah, tapi tergantung dari bagaimana menerapkannya. Nah, tergantung bagaimana itu, apakah kamu punya saran hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang trader untuk menerapkannya seperti apa? Ini pertanyaan terakhir dari saya. Pasti Bang Jil, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan strategi adalah, pertama, disiplin dalam mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jangan mudah tergoda untuk melanggar aturan hanya karena emosi. Kedua, selalu kelola risiko dengan baik, misalnya dengan menentukan stop loss dan take profit yang jelas. Ketiga, lakukan evaluasi rutin untuk melihat apakah strategi yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan. Dan yang keempat, tetap up to date dengan kondisi pasar dan jangan ragu untuk belajar dari pengalaman. Dengan begitu, peluang sukses Bang Jil sebagai trader tentu akan lebih besar. Oh, berarti aturan-aturan umum lah ya, yang saya rasa semua strategi bisa diterapkan. Ya, dengan kalau diterapkan dengan aturan-aturan tersebut, tentu kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya, gitu ya. Kalau yang dari kamu sebutkan tadi. Oke, terima kasih atas chattingannya dan saya akan tutup dengan kamu berikan quotes jika orang bertransaksi menggunakan fase bulan gitu. Dari berdasarkan informasi data apapun yang kamu punya, dari segala macam data yang kamu miliki dari setiap browser di internet ini, dan orang akhirnya mengambil kesimpulan bertransaksi dengan menggunakan fase bulan, apa final statement yang bisa kamu berikan kepada orang tersebut? Wah, keren banget Bang Jil. Kalau kita rangkum dari semua itu, mungkin final statementnya adalah menggunakan fase bulan dalam trading bisa memberikan wawasan tambahan, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada disiplin, analisis yang komprehensif, dan pengelolaan risiko yang bijak. Jadi, fase bulan bisa menjadi salah satu alat dalam kotak peralatan trader, tapi tetap harus dipadukan dengan pendekatan yang holistik dan terukur. Terima kasih juga Bang Jil atas obrolannya. Semoga bermanfaat dan selalu sukses dalam setiap tradingnya. Oke, ya. Jadi kita lihat ya, tadi saya pakai ChatGPT untuk kita diskusi seperti itu. Nah, kedepannya kita mungkin kalau kalian senang dengan gaya berdiskusi seperti itu, silakan tulis komentar di bawah dan apalagi yang kita bisa tanyakan. Oke, kita ke charting dulu, ke trading view. Jadi ada indikator di trading view tuh namanya fase bulan ya. Bahasa Indonesia fase bulan, tapi kalau dalam indikator ini dalam bahasa Inggris moon phase. Oke, kita lihat dengan fase bulan berarti setiap ada warna putih seperti ini adalah terjadi purnama. Oke, purnama tuh sekitaran 14-15 hari bergeser kira-kira dari setiap dia keluar. Misalnya nih purnama terakhir nih, dia akan habis di sekitaran sekitaran 13 hari kalau di sini ya, 13 hari habis. Terus 13 hari kemudian biasanya dia akan keluar purnama baru lagi biasanya ya. Gitu seperti ini di terakhir ada 13 hari, kalau ini bergeser ke 15 hari. Berarti 15 hari dia bergeser. Pokoknya 13-15 hari dia bergeser mendapatkan purnama baru. Nah, kalau kita lihat dari indikator ini atau dari pergerakan pola bulan ini, setiap terjadi bulan purnama, coba perhatikan bulan purnama harga pump. Oke, setiap purnama selesai harga dump. Oke, harga koreksi turun. Setiap bulan purnama harga itu pump. Coba perhatikan ya. Gitu. Nah, alasannya kenapa seperti ini mungkin di konten berbeda, tapi kalau kalian punya alasannya silakan tulis di komentar di bawah. Menurut kalian kira-kira kenapa gitu? Ada hal mistis apa yang terjadi gitu ya? Nah, ini dump dan ini harga di sini juga pump. Kita lihat ya. Ini berhasil ya semuanya ya. Nah, tapi ada poin-poin juga yang salah. Misalnya ini harusnya dia turun nih, dia hanya turun sedikit ya. Tapi habis itu dia naik lumayan tinggi, tapi setidaknya dia turun dulu. Oke, dan ini juga ada kesalahan false juga ya, terjadi purnama tapi harganya tetap turun gitu.
Oke, jadi kita sudah mendapatkan 2 kesalahan, sementara yang benar nih ada berapa? Oke, udah berapa banding berapa nih? Oke, di sini benar lagi ya, berarti nah ini namanya backtest. Anda bisa melakukan backtest. Di sini benar ya, harganya turun. Oke, di sini apakah naik? Ya naik gitu ya. Nah, ini yang melakukan backtest. Jadi nanti sebentar Anda bisa melakukan jurnal, catat tuh semuanya salah benar berapa, salah berapa, diakumulasi total dan bisa dilihat. Oke, berarti kalau dia ada di angka kalau tadi ChatGPT bilang ada di angka di atas 50%, berarti sudah bisa dimasukkan sebagai salah satu indikator barometer untuk Anda menganalisa. Bahkan ada orang bikin indikatornya di TradingView. Berarti menarik untuk dibahas. Nah, kenapa seperti ini? Coba kalian tuliskan komentar di bawah. Saya terus merasa bahwa fase astrologi itu adalah hal yang unik gitu ya. Kita lihat kalau dalam segi keagamaan, beberapa hal yang unik dalam segi keagamaan tuh misalnya contoh ya, zaman udah secanggih ini, saya pernah bahas tentang di hal ini di private community di VIP. Zaman udah canggih ini, tapi kenapa sebagai umat muslim kalau pada saat menentukan bulan puasa tetap melihat bulan. Nah, berarti bulan tuh ada penting sebagai barometer pengukur. Oke? Bulan. Terus kalau misalnya kita lihat dari agama Kristiani, waktu kisah orang Majus ketiga orang Majus pergi melihat kelahiran Yesus, mereka melihat apa? Bintang. Berarti mereka melihat benda-benda langit juga. Nah, penting untuk kita lihat. Ini bukan berarti berbicara ini ya, Gemini, namanya horoskop gitu ya. Oh, hari ini kamu nasib sial segala macam, bukan ke situ arah saya. Tapi tadi kan dia sudah bahas ya, keilmuan yang mengarah ke astrologi. Dan bukan juga astronomi gitu. Astronomik berarti kayak mempelajari oke planet ini isinya apa, elemennya apa gitu. Itu saya bukan orang NASA ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu, menarik untuk didiskusikan, menarik untuk dibahas, menarik dikontenkan, tapi intinya kalau kalian ingin belajar di sini, kami di Bitcoin Goceng kami banyak menarik analisa dan hal-hal yang komedi. Masih bersama kami Ngelek ya sampai di situ. Intinya seperti itu. Silakan tuliskan komentar di bawah dan kita bisa berdiskusi tentang apakah ini menarik, apakah ini bisa dijadikan acuan untuk analisa, dan yang paling penting adalah apakah menurut kalian apa yang saya bahas ini ada benarnya. Dan kalau ada benarnya seperti apa, dan win rate-nya seperti apa. Bahkan kalau ada yang sudah pernah praktek dan pakai ini, silakan tuliskan komentar di bawah. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali masuk di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya bang ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokus ke trading dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di hari ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.